dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Koma Martina Watanadia, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Madin Pratasa Parwata, absen 9. Perkenalkan, nama saya Niko Manggiarati Arjani, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Waisha Kirani, absen 21. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja KPD kami. Fakta-fakta yang terdapat pada ketiga video tersebut adalah: yang pertama, es Antartika mengandung sebagian besar air kawah di bumi. Yang kedua adalah perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es Antartika dengan kecepatan yang semakin cepat. Lalu yang ketiga adalah penelitian menunjukkan bahwa es di Antartika itu mencair 6 kali lebih cepat daripada 40 tahun yang lalu dengan kehilangan sekitar 252 gigitan es tersebut. Lalu yang keempat itu adalah kehilangan es Antartika berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut yang dapat mengancam komunitas pesisir di seluruh dunia. Lalu yang kelima itu ada pemanasan benua yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan pada gletser di Antartika termasuk gletser Swiss dan Pulau Venus. Lalu yang keenam itu adalah kenaikan permukaan air laut yang signifikan dapat memaksa jutaan orang pindah dari daerah pesisir yang terancam akibat kenaikan air laut. Lalu yang ketujuh itu adalah hutan memiliki peran penting dalam sistem iklim global yang memancarkan dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Lalu yang kedelapan itu adalah karbon kotor dan bersih yang diserap dan dipancarkan oleh hutan warisan dunia UNESCO antara tahun 2001 dan tahun 2020 yang telah diperkirakan untuk pertama kalinya penyebab emisi. Lalu yang kesembilan itu adalah hutan warisan dunia yang menyerap sekitar 150 juta ton CO2 setiap tahunnya. Dan yang ke-10 itu adalah lebih dari 3,5 juta KM total kawasan dilindungi, di mana 60% diantaranya merupakan perairan laut. Greenhouse gas emission by sektor energi dan industri juga memiliki kontribusi yang signifikan, mencakup emisi dari pembangkit listrik, pabrik, dan infrastruktur lainnya, merajuk korelasi antara kekuatan ekonomi dan emisi CO2. Tidak heran jika sektor industri bertanggung jawab atas sumbangan terbesar, yaitu 35% dari keseluruhan emisi gas rumah kaca, termasuk metana dan nitrogen dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang cukup besar, dengan persentase 20% pertanian, kehutanan, dan perubahan penggunaan lahan secara korelatif merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar kedua. Sektor bangunan memiliki kontribusi besar juga terhadap emisi gas rumah kaca, yang mencakup emisi dari kendaraan bermotor, pesawat, dan lainnya. Sektor pembakaran bahan bakar yang tidak teralokasi serta limbah juga memiliki emisi yang lebih rendah. Grafik ini menunjukkan hasil dari National Snow and Ice Data Center atau NASA Earth Observatory. Nah, grafik tersebut menunjukkan luas es laut Arktik pada bulan September 2021. Es laut Arktik adalah bagian penting dari sistem iklim global dan berperan penting dalam mengatur suhu global. Es laut Arktik juga berfungsi sebagai habitat bagi banyak spesies laut dan burung. Pada grafik tersebut menjelaskan terlihat garis merah yang merupakan wilayah es laut Arktik karena terjadinya peningkatan suhu yang mengakibatkan pencairan laut Arktik sehingga luas es laut Arktik menjadi lebih kecil. Hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh adanya pemanasan global dan perubahan iklim. Grafik ini menjelaskan terjadinya peningkatan tingkat laut global akibat terjadinya global warming. Nah, grafik tersebut menjelaskan Perubahan suhu bulan September dari tahun ke tahun mengacu pada deviasi suhu rata-rata bulan September. Deviasi suhu ini berupa perbedaan positif atau negatif. Jika deviasi suhu positif menunjukkan suhu pada bulan September tahun tersebut lebih tinggi dari rata-rata historis, begitu pula sebaliknya. adapun aksi yang kami rencanakan seperti yang pertama, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Contohnya seperti bersepeda, berjalan kaki, menggunakan kendaraan umum, berkendara bersama atau carpool. Aksi-aksi tersebut tentu dapat membantu mengurangi emisi gas buang dan polusi udara, menghemat biaya bahan bakar, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta dapat mengurangi tekanan pada lingkungan. Yang kedua, berkontribusi dalam proyek komunitas seperti pembersihan lingkungan, penanaman pohon, kampanye daur ulang, melalui partisipasi dalam proyek seperti Grup Pandawara yang memberikan kontribusi positif bagi lingkungan serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.
Dan yang terakhir ada mendorong penanaman kembali hutan, seperti penanaman hutan kembali dan pemberian insentif berupa produk kepada masyarakat, petani, dan pemilik lahan. Contoh produk yang akan kami berikan yaitu biochar yang berfungsi bagi lahan kebun. Produk yang akan kami pilih yaitu produk biochar. Biochar merupakan bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik berupa biomas atau pertanian melalui pembakaran tidak sempurna atau suplai oksigen terbatas, pyrolysis. Manfaatnya yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan limbah menjadi produk yang berguna. Adapun dukungan yang kami perlukan yaitu berupa tentunya alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam pembuatan produk biochar tersebut, sumber panas, serta informasi-informasi untuk membuat produk biochar tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri dengan para